Aku punya kucing. Ini namanya Meci. Hai Meci. Hai. Meci kenalan dulu. Hai Meci. Ini kucing liar, terus karena ditinggal sama ibunya, terus saudaranya nggak tahu ke mana. Ini sisa cuma satu nih. Namanya Meci. Hei, Meci. Hei. Hei. Lucu banget, terus akhirnya kita rawat sekarang. Aku isiin kalung biar kita inget ini namanya Meci. Ntar kalau kamu udah gede jangan tinggalin ya Meci ya. Sana Maam. Sana Maam. Nah, akhirnya ya butuh bagian yang ngevlog ya. Make upku kok rek. Tasku iku rek. Iya, saatnya saya kuliah. Tas yang warna Putih. Hai guys. Jadi kita mau OTW ke Tebak. Udah tebak aja biar ada Puspa. Iya. Nenek. Nanti ala-ala doang nanti ke siapa soper. Iko disorot mah. Iya. Masuk TPRI nanti. Ya, saya penjual borak sebenarnya. Oke, ini kita sekarang Nyusahin itu makanya sama Aan dan Cisco yang lagi perdebatan masalah skripsi di belakang. Kita sekarang bakalan berangkat ke Kintamani, guys. Ini udah lama mereka di Bali dan aku baru nge-vlog karena kemarin kita ke pantai. Juga gitu. Padahal rencananya pas mau bikin konten kan ya sama mereka ya. Iya, nanti kamu bisa bikin konten sama mereka. Hari ini kita bakalan wisata horor sedikit ke arah Kintamani sana. Bukan horor sih, bisa dibilang ini hal yang baru sebenarnya. Udah dari lama pengen banget aku ke sana tapi baru kesampaian nih sekarang nih. Kebetulan sama Aan seneng ngelihat desa itu, jadi alasnya kita sekarang ke sana. Kita sekarang bakalan ke desa Trunyan yang ada di Kintamani. Kalian coba searching deh di Google desa Trunyan itu apa dan apa aja sih yang ada di desa Trunyan. Karena yang aku tahu, kita ke desa Trunyan itu kita harus nyeberangi danau. Jadi mobil nggak bisa langsung masuk ke daerah desa Trunyannya. Hasil mobil harus parkir, setelah parkir kita harus naik kapal gitu, baru bisa ke area desa Trunyannya. Nyebrang pulau. Ya nyebrang pulau lah. Nggak nyebrang pulau sih, kayak mungkin nggak ada jalan ke sana, tapi kayak muter gitu. Di sana itu desa yang benar-benar terpencil karena di bawah pegunungan gitu. Nah di sana tuh yang beda dari desa-desa yang lain, mungkin mayat di sana tuh nggak dikubur guys, jadi dikeletakin gitu-gitu aja. Nanti deh, aku nggak begitu paham, takut aku menjelaskan karena aku nggak paham. Yang aku tahu mayatnya nggak digeletakin sama sekali, nggak dikuburin, hanya digeletakin, tapi nggak bau karena ada pohon besar yang namanya pohon tarumenyan. Itu doang yang aku tangkap. Oh iya, satu lagi, mayat yang dikubur di sana tuh yang matinya secara normal. Yang nggak dikubur maksudnya yang digeletak itu yang matinya secara normal. Mati yang tabrakan, mati yang sakit, nah itu beda lagi. Yang aku tahu gitu. Udah, kita bakalan berangkat sekarang ke sana. Nah, kita rencana ke Trunyan. Dan kita baru sampai sini udah ngeliat dari atas tuh, ngeliat Trunyan tuh udah gelap banget. Pasti bakalan hujan di sana. Tapi aku coba usir hujannya biar nggak ada hujan di daerah Trunyan. Kita lempar ke daerah Denpasar. Jangan dong, di pasar anak main air. Oh ya, ke daerah Singaraja. Udah, semoga nggak hujan guys ya. Kita mau makan dulu hari ini karena aku kangen masakan di sini, yaitu mujair nyat-nyat. Kita bakal makan mujair nyat-nyat sambil ngopi-ngopi. Habis itu baru nanti kita turun ke bawah. Kalian wajib nonton vlog ini sampai akhir karena pertama kalinya vlog ini destinasinya wisata horor. Bukan wisata horor ya, agak berbau mistis, tapi ini yang namanya tradisi di Bali. Adatnya lebih kental. Iya, adat di Bali yang benar-benar kental guys, di desa Trunyan. Nah, ini dia makanannya sudah datang. Ini dia mujair nyat-nyat kesukaanku guys. Kalau ke Kintamani itu rekomend ya, cobain mujair nyat-nyat. Apalagi mujair nyat-nyat di Pepper Hills. Bumbunya itu bener-bener gimana gitu di lidah guys. Cuman aku aja dari sekian orang ini yang mesen masakan Bali. Nih lihat mujair nyat-nyatnya ya. Tuh, 1 ekor tuh. Karena kenapa ini bisa enak? Karena mujairnya itu diambil dari danau langsung guys. Jadi mancing dari Pepper Hills langsung dibawa ke sini, langsung dipanggang. Dimasak pakai nasi hangat, mujair nyat-nyat. Nih mereka orang-orang kota yang tidak mau makan mujair nyat-nyat. Kita lanjut makan dulu.
Oke. Ini kita sudah sampai di daerah Desa Trunyan. Tapi kita bingung karena ini jalanannya ekstrim banget guys, sumpah. Jadi ada batu-batu, tanah-tanah. Terus sampai kita tadi berhenti buat nanya sama warga sekitar, mobil bisa masuk nggak sih? Yakin nggak sih masuk? Tapi bisa nggak sih ke sana kita? Bisa, dia bilang. Titik terakhir tuh nih deket lagi kok. Terus tadi bapaknya juga ngasih yang boot gitu loh. Jadi bapaknya itu juga jadi ini boot. bapaknya tadi mau nganter kita pakai boot. Iya. Gitu. Ini ada bapak yang tadi ini. Oh, berapa bayar? Nggak tahu, belum kutanya. Iya Pak. Nah itu bapaknya guys. Pak jangan ngepet Pak, santai. Berasa ke KKN Desa Penari ya. Wah guys, sumpah ini view di depan nih, kalian lihat mana. Kita sampai sekarang di Desa Trunyan. Perjalanan lumayan ekstrim karena jalanannya ada yang berlubang, terus aspalnya nggak begitu merata. Jadi sekitar dari atas tuh 1 jaman lebih. Aku pikir bakal 15 menit, 30 menit. Ternyata sampai sejam. Seperti inilah suasana dari Desa Trunyan. Kalian bisa lihat dari keatasan. Tuh, kalian bisa lihat dari atas. Seperti inilah. Ini adalah titik terakhir perjalanan menuju ke area kuburan Desa Trunyan. Ini sekitar, kata bapaknya sih sekitaran 15 menit 20 menit gitu bakalan nyebrang pakai boot. Iya, kalau manual ada di sini ada 2 akses ternyata. Pakai boot sama boot. Ya, manual. Boot 15 menit, manual sejam. Enggak, sejam 30 menit tadi dibilang. Iya, kalau yang dayung bapaknya yang dayung kita semua tergantung 30 siapa yang dayung gitu ya. Jadi di sebelah ini ada pura nih guys. Pura apa katanya itu? menit. Bukan. Nah, ya itu. Oh iya. Pura Napi? Oke, Pura Ratu Sakti Pancarin Jagat. Nah, ini pura yang ada di Desa Trunyan. Nah, inilah suasananya, guys. Sumpah pertama kalinya ke sini. Jadi kalau nggak salah kemarin itu sempat ada halo guys. Halo guys. Kalau nggak salah kemarin itu sempat ada kejadian di sini, yaitu tanah longsor. Yang aku sempat dengar nih Pak, tanah longsor di daerah Trunyan tadi. Kita lewat jalannya tadi, tapi aku nggak tahu, nggak ngeh tuh. Sempat ada kejadian tanah longsor di sini. Sempat juga ada yang meninggal nggak Pak? Berapa nih Kak? Kali? Wow. Ada 2 orang yang meninggal katanya. Halo guys. Kelas kuda? Kelas 5 aja kelas lu nih. Oh, ini kelas lu, Ini kelas lu kelas 5. Oh, nyen ada aneh. Gede Arya sama. Oh, hai guys, kita nama lu. Halo guys. Saya dari Trunyan. Saya dari Trunyan. Asli Trunyan. Asli Trunyan. Jangan lupa like, comment, subrek. Ngomong nah. Komen subrek. Nggak like, comment, subrek gitu nah. Buat komen subrek subrek. Nah. Komen subrek. Nah, jadi kita pakai boot ini. Kan barengnya kemana? Kan barengnya? Marai? Sing bareng? Oh, ini bareng aja. Kan barengnya kemana? Ini bareng. Bareng? Ini main pakai bareng. Bareng lah, ini bareng. Kan lagi video. Nih kapal boot. Oh, okay. Boot apa manual nih? Ya, tergantung si itu aja. Manaan? Oh, lagi pipis. Ya udah tunggu. Nah, kita harus pakai pelampung dulu nih. Oke, safety yang utama, guys. Happy ama. Bisa. Mana kembali kepada Hendra Ken. Aman nih? Ya aman nih, pakai logat. Pakai bahasa Kintamani lagi. Oh, butuh bagian guys. Jangan lupa screen dengan follow. Kak, butuh bagian ya Kak ya. Sip yuk. Apa? Channelnya Kak. Putu Bagiana. Bukan, butuh bagian. Alih kayak di YouTube nah. Alih ya. Ya, bukan Like, comment, subrek. Ya. Oke, waktunya naik. Jadi kita pakai boot yang ada mesinnya. Iya. Kok goyang? Desa Kok cantik ya? Ketrunyan. Jadi kita pakai boot sekitar 20 menit, 15 menit lah Katanya. Oke, semoga selamat sampai di area kuburan Desa Trunyan, guys.
Itu di belakang kita itu adalah Gunung Batur. Gunung Batur. Terus sebelah kita ini adalah Gunung Abang. Wah, pertama kalinya kita kesini. Ini bisa dibilang nanti kalian nonton sampai akhir deh. Aku juga nggak tahu di dalam nanti ada apa aja. Ya pastinya bakalan ada. Ya gitu. Oke, kita nikmati perjalanan. Oke. Sampai. Bisa nggak? Oke, sampai nih. Kan mana ya pantai itu patungnya? Hah? Patungnya Dewi itu. Kayaknya di sana sih kalau nggak salah ya. Apanya? Patung nih kan, Menten patung. Ngadika kan? Nggih. Dados lewat. Oke, akhirnya sampai juga. Deket sih. Nggak sampai 30 menit, tadi 15 menit aja udah sampai, guys. Jadi ini dia adalah Desa Wisata Trunyan. Mana jauh? Sumpah ini pertama kalinya, guys. Ayo. Lihat nriki nggih? Iya. Jadi pantang Rike kan dados ngambil sesuatu dibawa pulang enten manten pantangannya. Kalau foto-foto Rike bebas ampun. Dados. Nggih, dados. Terus nika misalkan tanah-tanah nika pun apa yang? Tapi Misalkan bawa tanah, misalkan ini sepatu kan? Tanah itu kan masalah. Ten masalah nggih? Nggih, asalkan jangan mengambil gitu. Oh, nggih. Asalkan nggak boleh ngambil. Nggak boleh ngambil apapun yang di sana. Oh, sampai ke tanah-tanah pun nggak boleh. Ini datang tangan kosong, pulang tangan kosong. Iya, gitu. Oke. Masalah foto-foto, ambil gambar tuh bebas dah. Oh, dadas. Oh iya, Pak. Jadi betaken kalau yang di sini niki kenapa ada yang nggak dikubur, ada yang dikubur nih kenapa Pak? Begini ya. Ini memang dari dulu menurut cerita nenek yang kita dulu. Nggih. Yang bisa ditaruh di sini itu khusus orang matinya yang sudah kawin dan matinya itu normal, sakit biasa. Sakit biasa. Iya. Jadi ya di sini tidak dikubur, cuman diletakkan seperti kita tidur. Badannya dibungkus dengan kain, mukanya diperlihatkan. Mukanya diperlihatkan. Nggih. Jadi yang satu lagi kuburan orang yang kecelakaan, bunuh diri, itu baru ditanam. Itu di perbatasan desa, nggak bisa campur sama yang ini. Oh, di perbatasannya nih kan? Nggih. Ke ditanam sampai 2 meter. Oh, yang 2 satu meter. lagi kuburan bayi. Nggih, bayi nih kan? Walaupun dia sudah tua, sudah lanjut usia, kalau belum pernah kawin itu disamakan bayi juga itu. Oh. Ke beda niki perbatasan niki tempatnya. Oh, beda-beda. Nggih. Jadi Kampung Trunyan niki memiliki 3 kuburan. Kalau yang di sini khusus orang matinya yang sudah kawin dan matinya itu normal. Normal ya. Sakit biasa. Sakit biasa. Yang ya. dinamakan Semewayah. Seme itu kuburan, wayah itu tua. Berarti udah tua. Iya. Oke. Siap. Kenapa harus dibedakan gitu, Pak? Itu karena di sana kan tidak ada pohon, satunya tidak ada pohon, dan memang itu sudah tradisi kita yang dibedakan karena orang matinya itu nggak wajar gitulah, kecelakaan dia nggak ada. Kalau di sini kan dinamakan kuburan suci. Oh iya, benar-benar. Oh iya guys, sedikit info juga kenapa di sini mayat-mayat nggak bau itu karena di sini ada pohon yang namanya pohon tarumenyan. Iya, jadi nggak ada bau sama sekali. Oke. Kita bakalan masuk sekarang deh. Swastiastu Pak, nggih. Nah, jadi ini ada himbau-himbauannya. Dilarang berkata kotor, mengambil barang nggak boleh sama sekali, tidak boleh melakukan hal yang tidak sopan, membuang sampah dan pakaian yang tidak sopan. Tuh. Oke. Kita langsung masuk sekarang. Yuk. Ya, silakan foto-foto itu ampun bebas. Ambil video. Swastiastu. Ayo, nggak apa-apa sini yang. Bapaknya tunggu sini. Ya, ngiring siang masalah. Oh, gitu. Kalau kita nunjuk itu nggak boleh cuy.
Jangan. Banyak orang kok. Enggak, soalnya aku mau ini asli atau tidak gitu. Asli. Asli. Ini memang asli di sini. Asli Niki. Asli. Memang sengaja dipajang di sini. Memang sengaja biar difoto sama wisatawan. Duh. Asli. Ayo. Oh guys, ini dia pohon tarumenyan. Pohon tarumenyan. Jadi kenapa Maila bisa nggak bau? Nah ini ada pohon yang namanya pohon tarumenyan. Oke. Dan ternyata ada yang baru 2 hari. Aduh, aku nggak berani ngeliat ke sana. Ayo. Silakan. Duluan aku nggak berani. Ayo deh. Duluan dah. Takut kamu? Iya takut bisa gila nih. Kok gila kon? Kenapa emang? Ya, jangan gila lah. Ntar gila ntar. Itu yang Yuk masuk yuk. Saya duluan. Kamu duluan. sana nggak apa-apa, foto-foto nggak apa-apa. Yuk. Nah itu. Aduh. Ini yang besar. Nah itu mungkin yang sudah lama terus dipindahkan ke sini. Jadi dipajang di sana guys. Dia rata-rata bilang untung. Dan ini adalah tempat. Aduh. Kenapa? Ini baru 2 hari nih guys. Ini. Jadi di sini cuman lokasinya cuman ada 11 tempat. 11 saja. Ya 11. Kalau kurang dari 11 itu bisa, kalau melebihi dari 11 nggak bisa. Jadi maksimalnya 11. Misalnya ini full 11, ada yang meninggal baru. Mana yang paling lama di antara 11 itu diganti dengan yang baru. Oh. Jadi di sini sistemnya silih berganti gitu. Kalau kurang dari 11? Bisa. Dados nggih kalau kurang dari Asalkan 11. jangan melebihi. Oh, 11. yang penting jangan melebihi. Mana yang paling lama di antara 11-nya itu diganti dengan yang baru. Pindah kemana yang lama? Dipindah ke sini. Oh, bambu-bambunya dibuang. Nanti kalau sudah ada upacara ngaben baru orang pulang dan tengkorak ditaruh di sana. Mangkok, dipakai piring ya? yang dipakai itu dah Yang sering dipakai. dikasih sama keluarganya. Jadi kata bapaknya ini pohon sudah sekitar 100.000 tahun. 1100 tahun. Oh 1100 tahun guys. Dan ini kita nggak tahu daunnya yang mana. Sudah daunnya kelihatan. Nggak kelihatan karena ini mungkin bukan daunnya. Ini kan ada daun banyaknya, mungkin bukan daunnya. Wah ini adalah gimana ya caranya aku bilangnya? Inilah keajaiban. Ya keajaiban yang ada di Bali guys. Salah satu desa yang mungkin satu-satunya yang ada di Bali yang Di Indonesia. di Indonesia, iya. Di Indonesia, Bali khususnya seperti ini. Yang kamu udah ngeliat lebih dekat tadi. Enggak berani. Kenapa? Takut soalnya susah cepat kebayang, mandi kebayang nanti. Iya, jangan dah nggak apa-apa. Yang penting udah sempat kesini aja. Rasa penasaran kita yang dari bertahun-tahun, akhirnya bisa kesini juga. Iya ya, bisa nggak kecium ya aromanya ya. Iya, padahal Manusia, sedangkan bayi bangkai tikus saja kecium loh. Mereka itu nggak bengkak, nggak ada belatungnya, nggak dimakanin binatang. Jadi benar-benar kayak menyatu gitu ya. Iya, bener-bener. Salah satu keajaiban guys. Jadi bener-bener kayak tidur. Kalau biasanya kalau tidur di rumah dan meninggal kan biasanya pasti ada lalat lah ya. Terus Iya. pasti ada belatung-belatung. Ini nggak ada lalat, nggak mau hinggap. Padahal lalat banyak loh. Apalagi semut-semut kan. Kalau Ulat di rumah juga. aja naruh apa-apa pasti ada semut. Wah, Tapi nggak ke area sana pak. Iya, nggak ke area sana. Ini kan ini ada di Iya, ada di pohon-pohon tapi nggak ke area sini. tamu asing dari Jerman apa dari Belanda tuh. Katanya bawa tengkorak, oh dia ngambil tengkoraknya. ngambil tengkorak, dimasukkan ke ransel. Nah, pemandu di sini kan nggak tahu karena dia di sana. Tuh tiba-tiba baliknya itu pas di penginapan di hotel, katanya tuh apa tengkoraknya itu terbang sendiri, disuruh mengembalikan ke sini, langsung malam dibalikan ke sini. Gimana An pesan dan kesannya An? Bingung. Bingung aku. Soalnya ya itu tadi sempat kusampaikan kan. Jadi yang datang ke sini tuh cuman foto-foto wisata. Iya, Kita iya, lupa iya. ngedoain yang udah. Bener-bener ada. itu aku juga kepikiran. Harusnya kan permisi dulu, doain dulu mereka. Mereka tuh protes tadi nyampein ke aku. Jadi Dipakai kayak, buat foto-foto aja ya. iya, cuma foto-foto doang akhirnya.
kasihan jadinya. Gemeter kaki. Hah? Gemeter. Terus pesannya? Kesannya kalau ke sini menurutku jangan cuma foto-foto aja sih. Ya itu sama kayak Han tadi. Sama kayak Han. Yang penting doain juga gitu loh. Dan jangan pernah ngambil sesuatu barang. Kamu tadi ngambil? Enggak, jangan sembarangan kamu nuduh. Yang kamu pesan dan kesannya? Apa? Pesan dan kesannya? Pesan Dan kesan. nah ya, pesan dan kesan kan? Iya. Kesannya Puspa kaget, terus kasihan, Terus Puspa pesannya? mikir kalau Puspa di situ terus kayak lihat tadi rahangnya di mana, banyak tulang berserakan tadi itu. Pas kita naik tangga itu Puspa baru lihat loh ada rahang sama tulang. Puspa mikir gimana ya, mikirin ya yang meninggal tuh, aduh rahangku di sini gitu. Pesannya nggak tahu ya Puspa ya. Mungkin ya sama kayak An tadi, bener juga. Kalau kesini jangan fokus untuk Iya foto-foto. mungkin karena seharusnya kan ini kayak kuburan biasa, maksudku kayak di Muslim kan kuburan biasa gitu kan. Cuman karena langka jadi kayak dijadiin wisata, jadinya orang ya jadi nggak kayak menghormati ya, ya kan? Kalau datang boleh aja sebenarnya. Iya. Kayak wisata spiritual. Di mana-mana kan wisata spiritual, wisata religius kan pasti doain dulu gitu. Tapi mungkin karena itu menurutnya Puspa orang-orang yang datang ke sini juga nggak salah sih sebenarnya kalau mungkin nggak doa atau nggak bawa sesuatu, karena mungkin dari yang ngajaknya mungkin nggak ngasih informasi atau nggak ngasih info, bagi-bagi sharing cerita gitu. Bener. Seharusnya dia bilang juga kalau ini sebenarnya bukan pariwisata Kayak untuk kamu nggak kunjungan-kunjungan. bawa apa-apa gitu. Astaga, iya. Apa? Aku tuh kayak gitu. Kamu nggak bawa apa-apa. Kayak gitulah ibaratnya dia tuh. Kan biasanya kalau jarak kan sama Nyai itu biasanya kan bawa dupa, bawa kembang gitu. Ini datang tok gitu loh. Tapi nggak apa-apa kan, nggak marah. Marah sebenarnya. Makanya Maaf saya ya. gitu aku bilang ke Aduh. Nah, yang tun ngara bang. Yang ngara tun ngara bang. Maike lu ke. Maike. Li ngelapis. Maike. Mai bareng. Ngara bareng nih. Nah, Baris. nah nggak ikut ya yang. Ngara bareng nih, Mai. Bah. Nah, yuk, Mai. Udah biasa. 1 2 3 4 5. Oke. 1 2 Geser yang, ke sana yang. 4 mundur 4 5. Mbak, sip. Nah, ini paling cepet kina. Cepet-cepetan nih. Oke. Pertanyaannya, Nyen Adan Presiden Jani. Joko Widodo. Oke, mantap 5.000. Sip. Nah, ayo cepet-cepetan. Oke, 2 dikali 2 dikali 2. 8. Oke, mantap nih, pintar. Oke. Lanjut. Iya. Cepet-cepetan. Desa Trunyan, kabupaten dari Bangli. Nyen malu mana? Kintamani. Kabupaten? Bangli. Nah, ini malu nih cepat. Oke, selamat. 2000 jak 2. Oke. Pertanyaannya Gak usah dipertanyakan sama. oh ya udah, nggak usah isi pertanyaan. Sip. Oke. Ya, sudah balik, Bu. Selamat. Akhirnya kita balik. Kita melalui perjalanan lagi yang jalannya tidak bagus, guys. Oke, mungkin sekian untuk vlog kita hari ini. Yang kita jalan-jalan ke Desa Trunyan, Desa Wisata Trunyan. Ya mungkin sedikit pesan sama dari kita untuk kalian yang mau datang ke sini. Pertama, aksesnya di sini nggak mudah. Jadi kalau bisa murah. jangan dulu, itu jangan dibahas dulu satu-satu. Untuk akses ke sini mungkin agak susah. Jalanannya ekstrim, jadi kalian kalau ke sini bawa mobil yang agak tinggi lah, minimal yang tinggi-tinggi dah. Pokoknya Avanza itu tinggi kan. Jangan bawa mobil yang seperti ini Jazz itu tuh, jangan guys. Sebenarnya bisa kan, teman? Bisa, tapi harus Itunya saya hati-hati ganti. banget. Hati-hati banget. Dan terus ke sini tadi ternyata kita dikagetkan sama harga penyeberangan boot. Yang aku tahu harga boot itu cuma 300.000. 300.000 loh, dan ternyata harganya adalah 750.000. Karena aku setauku tuh cuma 300.000. Nggak tahu, mungkin karena pandemi lama nggak ada tamu mungkin dinaikin tarifnya, tapi kayaknya Atau emang segitu? atau emang cuma segitu. Coba kalian bisa bantu di bawah komen. Terus juga pesan buat kalian, kalau sini kalau kalian datang ke wisatanya daerah kuburan itu, mungkin kalau bisa ya jangan cuma foto-foto aja. Bener kataan tadi, kita juga harus doa di sana. Ya semoga arwahnya tenang. Udah gitu aja sih sebenarnya guys. Soalnya pertama kali kita ke sana jadi bingung. Dan aku pun masuk kayak, aduh masuk nggak ya kayak. Ya udah deh masuk gitu. Ya udah sekian. Nantikan di vlog-vlog selanjutnya guys.
Oke, jangan lupa berdoa, jangan lupa makan. Udah itu. Sudah. Dadah.